3. Action. Halo Unpaders, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Karir episode ke-9. Podcast ini membahas seputar persiapan karir khususnya dari tokoh sivitas akademik Universitas Padjadjaran. Kali ini kita kedatangan narasumber spesial yaitu Pak Hardian Eko Nurseto yang merupakan dosen dan peneliti antropologi pangan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Halo Pak Seto. Halo Unpaders. Sebagai seorang akademisi dan influencer kuliner, Pak Seto memiliki pengalaman yang sangat luas. Tidak hanya aktif di dunia akademisi, tetapi juga dikenal sebagai finalis MasterChef Indonesia dan influencer kuliner dengan ribuan pengikut di media sosial. Pak Seto memahami pentingnya eksplorasi karir yang melibatkan berbagai bidang, baik di lingkungan akademisi maupun profesional, yang telah memberinya kesempatan untuk terus berkembang dan berbagi pengetahuan. Mari kita dengarkan lebih lanjut cerita inspiratif dari Pak Seto tentang bagaimana beliau mengembangkan karirnya sebagai akademisi dan influencer. Saya persilahkan kepada Pak Seto untuk dapat memperkenalkan dirinya lebih lanjut. Halo Unpaders semua yang ada di rumah, mungkin juga ada di kampus. Perkenalkan saya Seto, mungkin lebih banyak orang kenal saya sebagai dipanggil dengan nama Seto Nurseto. Saya menjadi dosen di Universitas Padjadjaran dari tahun 2016. Saya mengajar mata kuliah makanan dan kebudayaan di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran. Dalam perjalanannya, hari-hari saya melakukan riset tentang keragaman kuliner Indonesia. Kemudian juga di tahun 2021 kebetulan saya terpilih menjadi finalis MasterChef Indonesia di season 8. Dan dari situ akhirnya tidak hanya sebagai dosen, akhirnya saya juga kemudian data-data riset saya buat untuk konten di sosial media. Ya, itu tadi perkenalan saya. Kira-kira ada sesi apa lagi ya abis ini? Oh, ini dia. Cuap-cuap karir episode 9. Eksplorasi karir sebagai akademisi dan influencer. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pertanyaan. Mari kita buka satu-satu. Apa ya? Apa itu eksplorasi karir dan mengapa penting untuk pengembangan profesional? Apa ya? Ini saya susah jawab sebenarnya. Tapi intinya sebenarnya ketika kita bisa mengeksplorasi ada apa aja peluang kita setelah lulus nanti dari kegiatan belajar mengajar di Universitas Padjadjaran, kita tahu mau ngapain. Mungkin simpelnya seperti itu ya. Jadi kenapa itu penting ya, supaya kita tahu dari sekarang kita kumpulin pengalaman yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Motivasi utama dalam menggabungkan peran sebagai akademisi dan influencer kuliner. Ini sebenarnya saya mau cerita sedikit kenapa kemudian pada saat pandemi kemarin saya mencoba mengikuti audisi MasterChef Indonesia dan alhamdulillahnya lolos masuk ke dalam galeri. Jadi sebenarnya mungkin di antara Unpaders semua banyak yang baru dengar tentang apa itu antropologi, dan nggak menutup kemungkinan teman-teman di luar sana juga selain mahasiswa dari Unpad juga belum pernah dengar nih apa itu antropologi. Nah, jadi kenapa kemudian saya memberanikan diri untuk masuk TV nasional untuk mengikuti program MasterChef Indonesia?
tujuannya adalah untuk mengenalkan antropologi ke halayak yang lebih luas lagi ya. Jadi memperkenalkan antropologi, khususnya antropologi kuliner atau antropologi pangan ke masyarakat di Indonesia. Nah, itu motivasi utamanya. Jadi sebenarnya gimana saya bisa mengenalkan antropologi lebih intinya lebih dikenal banyak orang gitu, dan memberikan gambaran terhadap mungkin teman-teman yang masih SMA yang mau mungkin teman-teman yang masih SMA dan masih bingung mau pilih kuliah apa. Nah, kuliah antropologi dan mendalami isu antropologi kuliner ini menjadi pilihan yang menarik gitu. Itu kenapa kemudian saya masuk TV nasional. Jadi itu motivasinya. Oke. Terus motivasi utama ya udah. Jadi harapannya supaya apa yang dipelajari di kampus, apa yang diteliti di kampus itu nggak hanya berhenti menjadi jurnal, menjadi buku-buku di perpustakaan yang nggak pernah dibaca orang, tapi membuat data-data itu menjadi lebih populer dan lebih mudah dikonsumsi lebih mudah diakses oleh banyak orang. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Waduh. Cara mengatasi perbedaan ekspektasi dan tuntutan dari berbagai kesibukan. Sibuk, dibilang sibuk ya sibuk, tapi balik lagi sebenarnya kalau kita kerja dengan passion, kita kerja dengan apa yang kita sukain, mungkin rasa lelah meskipun tetap ada, tapi itu bisa terobati lah gitu. Jadi sebenarnya kadang-kadang ya memang apa yang dilakukan di kampus dengan apa yang saya lakukan di kegiatan lain, misalnya bikin konten sosial media ataupun bikin exhibition tentang keragaman kuliner di Indonesia ataupun live cooking seperti itu, ya memang seperti jalan di dua jalur yang berbeda gitu. Yang satu mengejar jurnal, riset, akademis gitu, yang satu lagi sangat populer gitu. Walaupun sebenarnya kita cuman menggunakan satu data gitu. Satu data riset kita gunakan untuk satu data riset kita gunakan untuk menulis jurnal, kita gunakan untuk mengajar, tapi data itu juga bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya lebih informal, seperti misalnya masak-memasak ataupun membuat konten di sosial media. Gitu. Jadi ya pinter-pinter kita sih sebenarnya gimana kita bisa mencari celah supaya pekerjaan tetap jalan, hobi juga tetap bisa dilakukan. Oke? Sip, kita lanjut ke pertanyaan keempat. Ini susah-susah juga ya pertanyaannya. Strategi efektif manajemen waktu untuk seimbangkan mengajar dan menghasilkan konten kuliner. Strategi efektif manajemen waktu untuk seimbangkan mengajar dan menghasilkan konten kuliner. Nah, sebenarnya ya nggak bisa dipungkirin sih ini cukup sulit buat saya gitu. Biasanya saya membaginya untuk kegiatan-kegiatan bikin konten, live cooking, ataupun misalnya undangan menjadi narasumber untuk talks gitu. Biasanya saya setting di hari Sabtu dan Minggu. Jadi weekend itu saya biasanya mengerjakan itu. Di Senin sampai Jumat saya ke kampus, melakukan riset tentang makanan, pergi ke lapangan, ada di hari-hari itu. Nah, kalau misalnya lagi mepet banget, biasanya sih saya syuting masak kalau di weekday biasanya saya mulai dari jam
6 atau jam 5 gitu. Tapi biasanya jam 5 baru setting-setting karena nanti pas lagi syuting kemudian kepotong sholat maghrib, sholat isya baru kita bisa running di jam 7 malam biasanya sampai jam 12 sampai jam 1 malam, terus besok paginya pergi kampus buat ngajar, biasanya sih kayak gitulah kalau lagi mepet-mepet. Tapi kalau lagi low biasanya saya plot untuk Sabtu Minggu untuk bikin konten. Kapan liburnya? Itu pertanyaan menarik sih. Jadi kalau pas lagi bisa ya pasti saya pakai buat bermain sama keluarga ya, sama anak, sama istri, jalan-jalan misalnya. Ataupun kadang-kadang saya jalan-jalan ke satu daerah sambil ngumpulin konten gitu. Jadi campur-campur lah gimana kita bisa menggabungkan antara kegiatan riset, kegiatan rekreasi dengan mengumpulkan konten gitu, walaupun nanti dieditnya kapan, postingnya kapan gitu, tapi kontennya kumpulin dulu aja. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-5. Pentingnya platform digital dalam pembelajaran kuliner online dan interaksi dengan audiens. Ya, saya cukup terbantu sih sebenarnya dengan platform-platform digital ya. Dengan platform digital ini cukup terbantu karena lebih mudah mendapatkan awareness dari banyak orang dibandingkan dengan menulis jurnal ilmiah gitu. Kalau kita nulis jurnal mungkin yang bacanya hanya akademisi aja ya, orang-orang yang akademisi ataupun orang-orang yang sedang mengerjakan tugas kuliah ataupun orang-orang yang memang sedang menyelesaikan sekolah gitu. Nah, tapi dengan kita mengutip sedikit dari apa yang kita kerjakan di riset gitu, kita kutip sedikit untuk kita buat konten di sosial media, ini menjadi hal yang menarik karena bisa meningkatkan awareness orang, utamanya tentang sejarah makanan, cerita tentang makanan Nusantara ataupun informasi-informasi lain terkait bahan pangan lokal dan lain-lain. Ini menjadi lebih mudah diserap gitu atau dikonsumsi oleh anak muda utamanya ya. Kayak misalnya, apalagi kalau misalnya kontennya FYP, wah ya itu banyak banget yang komen gitu. Misalnya saya bikin konten tentang kecap ataupun misalnya saya bikin konten tentang satu daerah yang cuma makan singkong seperti di Cirende misalnya gitu, dan FYP itu membuat informasi tentang keragaman kuliner di Indonesia itu lebih mudah diketahui oleh banyak orang. Begitu. Jadi kalau ditanya pentingnya platform digital, penting gitu. Pentingnya ya penting karena kita nggak cuman bisa menemukan data, kadang-kadang juga pasti unpaders di rumah juga daripada browsing di Google Scholars ataupun browsing jurnal pasti lebih banyak scroll TikTok atau Instagram kan. Nah, jadi gimana caranya supaya data-data ini mudah dikonsumsi oleh banyak orang ya melalui platform-platform digital yang biasa dikonsumsi oleh anak muda. Oke, next. Pertanyaan ke-6. Pembelajaran berharga dari menghadapi tantangan dan meraih kesuksesan. Sejujurnya, saya ada di posisi maksudnya saya fokus di isu antropologi kuliner ini. Sebenarnya ini adalah perjalanan yang panjang. Kalau boleh saya cerita sih, sebetulnya saya mendalami ini, atau bukan mendalami ya, atau terjun ke isu ini, isu antropologi, isu tentang makanan ini sebenarnya sudah dari 2011. Jadi lulus kuliah waktu itu saya buka restoran, kemudian bangkrut di 2016 restoran saya, tapi semenjak 2011 itu saya berkecimpung di
skena kuliner di Kota Bandung, jadi bikin festival kuliner, jadi kurator festival ataupun ikut festival-festival, bazar dan lain-lain. Juga pop up, bukan apa ya namanya. Juga bikin acara masak-masak yang dihadiri beberapa orang misalnya gitu. Nah, itu jadi sebenarnya bukan proses yang singkat gitu. Dari 2011 bangkrut di 2016, kemudian saya pergi sekolah ketika saya S2 juga saya mengambil topik tentang etnografi restoran di Kota Bandung, lalu saya ambil summer school tentang Asian food gitu di Leiden University. Ya itu mungkin kemudian yang mengasah saya untuk lebih fokus pada isu-isu keragaman kuliner di Indonesia gitu. Jadi bagaimana cara menghadapinya adalah konsistensi. Jadi kalau kita lihat dari 2011 sampai sekarang 2024 berarti sudah berapa tahun? 13 tahun ya. Ya kira-kira begitulah. 13 tahun kita nggak ngulik apa-apa. Yang ngulik sih kita nyobain yang lain, tapi kita tetap fokus pada isu makanan gitu. Begitu mungkin. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Oke, ini dia pertanyaan terakhirnya apa nih? Waduh, nempel. Oke. Pertanyaan terakhirnya adalah saran terbaik untuk memulai karir. Saya selalu bilang untuk memulai karir dari apa yang kita sukai. Walaupun tidak dapat dipungkiri kita butuh uang ya. Kita butuh uang untuk hidup, kita butuh uang untuk membiayai keluarga gitu. Tapi kalau misalnya kalau kita memulai karir dari apa yang kita sukai, itu akan lebih nyaman untuk dilakukan gitu, lebih nyaman untuk dilakukan, capeknya juga nggak kerasa gitu. Terus mulai dari hal yang kecil ya. Jadi kalau misalnya kita suka tentang makanan, kita suka tentang isu pangan, ya coba kita mulai dari situ gitu. Kita mulai dari hal-hal kecil, misalnya kita buka usaha buka usaha makanan ataupun kita bekerja di industri makanan gitu. Jadi atau yang paling gampang gitu buat teman-teman semua ya bikin konten tentang makanan gitu. Jadi mulailah dari hal-hal kecil. Jangan terpaku buat saya ya. Jangan terpaku pada salary-nya berapa. Jadi seringkali sekarang tuh kita belum juga mulai kerja udah mikirin duitnya berapa ya gitu. Nah, jangan. Mendingan lakukan dulu, berkarya yang baik gitu kan. Berkarya yang baik, insya Allah income itu akan mengikuti kemudian gitu. Ketika kamu menjadi ahli di satu bidang tertentu dan gak ada lagi orang yang bisa, semua orang akan tertuju padamu gitu. Jadi Unpaders semua, saran dari saya adalah dalami apa yang kamu sukai, geluti terus menerus konsisten sampai kamu menjadi orang yang paling ahli di bidang yang kamu sukai. Itu aja mungkin dari saya. Ya, itu tadi saran buat teman-teman yang mau memulai karir. Dan kesan-kesannya untuk jawab-jawab karir kali ini, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mengundang saya. Tentunya masih banyak dosen-dosen lain yang lebih berpengalaman juga dari saya, yang punya prestasi lebih baik dari saya. Dan semoga acara ini terus bisa menjadi kanal informasi buat Unpaders semua tentang ada apa sih sebenarnya di Unpad ini gitu. Oke, terima kasih. Silakan saya kembalikan ke host. Wah, menarik banget ya Unpaders. Kita sudah mendengar banyak sekali wawasan berharga dari Pak Seto tentang bagaimana mengembangkan karir sebagai akademisi dan influencer kuliner. Dari pengalaman beliau di dunia penelitian hingga menjadi influencer yang dikenal luas, jelas sekali bahwa kombinasi antara dedikasi, pengetahuan, dan kreativitas bisa membuka banyak peluang di era digital ini.
Terima kasih banyak Pak Seto untuk sharing-sharing menariknya di podcast hari ini. Super keren dan super insightful banget ya Unpaders. Dan terakhir nih Pak Seto, bisa kasih closingan podcast pada episode 9 hari ini? Oke, thank you. Ya, terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengundang saya di Cuap-Cuap Karir di episode 9 ini. Semoga ini bisa menjadi inspirasi buat Unpaders semua. Dan untuk teman-teman yang mau tahu lebih lanjut tentang saya, kalian bisa follow Instagram saya, TikTok ataupun YouTube di Seta Nurseto. Silakan cari aja. Kalau mau tanya-tanya soal antropologi kuliner, soal pangan, kalian bisa DM juga di Instagram saya di Seta Nurseto. Thank you, sampai ketemu di episode yang lain. Bye Unpaders.